Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan ini saya bisa bertatap muka dengan kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021. Salawat serta salam dilimpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Pada kesempatan ini, saya sebagai waka sarana prasarana akan menyampaikan materi berkaitan dengan apa saja yang berkaitan dengan sarana prasarana di SMKN 7 Bandung. Saya dengan nama Agus Supriyatna, salah satu guru produktif kimia industri, mata pelajaran operasi teknik kimia. Di staf sarana prasarana terdiri dari seksi PLH yang saat ini dipegang oleh Dr. Randa Neni Hidayani yang merupakan guru PKN untuk semua kompetensi keahlian. Kemudian ada seksi pengadaan alat dan bahan yang dipegang oleh Bu Yuli Handayani SPD MPD yang merupakan guru produktif APL dan MAPEL AKK dan PKK. Untuk seksi perawatan dan perbaikan ada Pak Dadang Suherman, guru farmasi. Dan untuk staf maintenance repair ada Pak Suhendi dan Pak Asep Usman. Yang terakhir berkaitan dengan inventaris ada Pak Gali Andriansa, Sarjana Sains Terapan. Baik, fasilitas khusus yang ada di SMK Negeri 7 Bandung ada ruang teori dan laboratorium. Sedangkan untuk fasilitas penunjang sekolah mulai dari aula, ruang multimedia, lapangan upacara, lapangan olahraga, kantin, bisnis center, koperasi, ruang guru, toilet, baik yang toilet guru, siswa putra, siswa putri, dan tamu. Kemudian ada taman, baik taman bacaan maupun taman yang lainnya. Ada UKS, dan tidak terlepas juga ada perpustakaan baik online maupun yang konvensional. Termasuk di sekolah ini juga kita memfasilitasi ada namanya free wifi. Nah, sarana prasarana sekolah yang berkaitan dengan pencegahan COVID-19, kita memiliki ada namanya termogan, ada wastafel untuk cuci tangan, ada cairan desinfektan maupun hand sanitizer yang kita produksi sendiri karena sekolah ini semuanya berbasis kimia. Nah, protokol kesehatan ketika siswa kelas 10 ini berangkat dari rumah, maka pertama, sebelum berangkat sekolah, peserta didik harus dalam keadaan kondisinya sehat. Suhu badannya normal, tidak batuk, tidak pilek, kemudian tidak terjadi gangguan kulit, mata, muntah, diare, atau keluhan lainnya. Yang kedua, membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Ketiga, menggunakan pakaian yang bersih, menggunakan masker dan sarung tangan. Yang nomor 4, jika menggunakan kendaraan umum atau pribadi roda 4, tetap harus menerapkan prinsip jaga jarak dan tidak menggunakan kendaraan umum roda 2. Kelima, jika menggunakan roda 2 milik pribadi atau keluarga dan berboncengan, harus dalam satu keluarga, artinya harus memiliki satu alamat yang sama. Yang keenam, berangkat dari rumah langsung menuju ke sekolah dan
ketika tiba di sekolah dilaksanakan pemeriksaan oleh petugas sekolah. Nah, bagaimana protokol kesehatan untuk siswa atau peserta didik selama ada di sekolah? Yang pertama, selalu menggunakan masker, menjaga jarak, tidak berkerumun, dan tidak saling bersentuhan. Yang kedua, membiasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun setelah memegang sesuatu. Yang ketiga, melaporkan kepada guru atau tenaga kependidikan jika merasa sakit atau tidak enak badan. Yang keempat, mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran dan pembelajaran di luar kelas. Kelima, menghindari aktivitas olahraga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keenam, makan dan minum bekal sendiri dan dilakukan di kelas masing-masing. Yang terakhir, melaksanakan kegiatan ibadah di tempat ibadah sekolah secara bergantian dan menggunakan perlengkapan ibadah sendiri. Nah, bagaimana ketika protokol kesehatan pulang dari sekolah menuju ke rumah? Yang pertama, setelah KBM, peserta didik langsung meninggalkan sekolah dan pulang ke rumah masing-masing. Artinya tidak banyak transit atau main dulu ke tempat yang lain. Jadi langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Yang kedua, menggunakan pakaian yang bersih, menggunakan masker, maupun sarung tangan. Ketiga, jika menggunakan kendaraan umum atau pribadi roda 4, tetap menggunakan prinsip jaga jarak dan tidak menggunakan kendaraan umum roda 2. Jika menggunakan roda 2 milik pribadi atau keluarga dan berboncengan harus dalam satu keluarga, artinya memiliki alamat yang sama. Dan yang terakhir, setibanya di rumah, tidak berkumpul atau melakukan kontak fisik dengan anggota keluarga. Sebelum mandi dengan menggunakan air hangat atau air yang mengalir dan sabun dan mengganti pakaian. Baik, ini bagaimana sih tata cara dan etika makan di sekolah? Tentu saja tadi sudah dijelaskan di protokol kesehatan berkaitan dengan pencegahan COVID-19. Yaitu membawa peralatan makan sendiri, karena di dalamnya sudah ada makanan maupun minumannya ya. Kemudian tidak makan dan minum di luar area kantin dan bisnis center, tidak makan dan minum di laboratorium karena di sini semuanya menggunakan laboratorium kimia dan berbahan kimia. Berikutnya, mencuci peralatan makan sendiri di tempat yang sudah kita sediakan, menyimpan peralatan makan sesuai dengan tempatnya, merapikan kembali kursi dan meja setelah makan. Tidak meninggalkan sampah setelah selesai makan, mengurangi penggunaan plastik sebagai wadah atau bungkus. Nah, berikutnya bagaimana tata cara penggunaan toilet? Tentu saja semua orang pasti membutuhkan namanya toilet. Karena di sini toilet digunakan secara bersamaan, maka kita harus sama-sama untuk menjaga toilet. Jadi kalau setelah menggunakan toilet harus dengan menggunakan air yang bersih, dan setelah BAK ataupun BAB itu harus disiram. Dan untuk yang WC putri biasanya ada beberapa properti yang suka digunakan. Ini khusus untuk putri. Mohon untuk tidak dibuang di kloset. Nah, bagaimana tata cara membuang sampah? SMK Negeri 7 Bandung sebagai sekolah yang sudah mendapat penghargaan sebagai sekolah yang berwawasan lingkungan. Apalagi 2018 kita mendapatkan anugerah sebagai sekolah adiwiyata mandiri. Oleh karena itu, maka semua warga termasuk kelas 10 harus peduli dengan lingkungan sekitarnya. Di antaranya
harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah, tidak diperkenankan membuang sampah sembarangan, karena di sini semua ruangan, semua lab sudah dilengkapi dengan tempat sampah baik yang organik maupun yang anorganik. Oleh karena itu, di dalam proses membuang sampah, kita harus aware, harus peduli bahwa sampah ini harus dipisahkan mulai dari kelas. Nah, yang tidak kalah pentingnya, apalagi pada saat ini di saat pandemi COVID-19, yang namanya komunikasi itu sangat penting, pembelajaran juga sangat penting berkaitan dengan pembelajaran online, maka sekolah juga memiliki fasilitas internet yang ada di semua area sekolah. Oleh karena itu, gunakan fasilitas internet sesuai dengan peruntukannya. Nah, selain yang fasilitas tadi, sekolah juga memiliki area parkir ataupun selasar, dan ini merupakan daerah-daerah yang boleh dikatakan rawan di semua sekolah. Oleh karena itu, maka semua warga termasuk kelas 10 harus mentaati aturan yang sudah dibuat oleh sekolah. Di semua area, tidak hanya di area parkir motor ataupun di selasar. Nah, di SMK Negeri 7 Bandung memberikan pelayanan berupa peminjaman peralatan. Nah, bagaimana tata cara peminjaman peralatan? Karena ada beberapa peralatan yang pada saat KBM berjalan, ada yang dibutuhkan selain fasilitas yang sudah kita lengkapi di masing-masing ruangan. Oleh karena itu, silakan untuk yang kelas 10 yang baru masuk ke SMK Negeri 7 Bandung, untuk belajar bagaimana melakukan proses peminjaman yang bisa dilakukan melalui tata usaha yang sudah kita siapkan operatornya atau orangnya. Kemudian nanti menggunakan username, NIS, dan password. Barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan selamat datang di SMK Negeri 7 Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.